Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Tempat kita menyingkap fakta-fakta sejarah yang selama ini disembunyikan, membuka tabir yang jarang tersentuh, dan menelusuri jejak kebenaran di balik kitab-kitab suci. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah perjalanan panjang dan kontroversial, sebuah perang tersembunyi yang berlangsung selama ribuan tahun antara Taurat, Injil, dan Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa setiap kitab mengklaim kebenaran? Mengapa nubuat-nubuat yang tertulis ratusan hingga ribuan tahun lalu seolah menunjuk satu titik yang sama, namun diperebutkan oleh manusia? Dalam perjalanan ini, kita akan membuka naskah kuno, menelaah riwayat syahih, dan menyingkap fakta-fakta mencengangkan yang jarang diungkap dalam sejarah Islam. Dari nubuat yang terselubung, pesan Nabi yang diselewengkan, hingga kebenaran yang tetap terjaga oleh Allah dalam Al-Quran. Bersiaplah untuk menyelami tabir sejarah yang panjang, menyaksikan pertarungan ide dan tafsir, dan memahami mengapa cahaya wahyu tetap bersinar meski dunia mencoba memadamkannya. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini, satu demi satu rahasia sejarah yang selama ini tersembunyi. Di antara lembar-lembar tua yang rapuh, di balik naskah yang telah berabad-abad disembunyikan, tersimpan kisah yang menentukan arah seluruh peradaban manusia. Sebuah kisah tentang 3 kitab besar yang masing-masing mengklaim membawa cahaya dari Tuhan yang sama. Taurat, Injil, dan Al-Quran. 3 nama yang menggetarkan sejarah, namun juga menyalakan api perdebatan panjang tentang siapa yang benar-benar mewakili kehendak ilahi. Sebelum ada perpecahan, sebelum muncul sekat-sekat agama, bumi ini pernah disinari oleh ajaran tauhid murni. Ajaran yang dibawa oleh para nabi sejak Adam hingga Nuh, dari Ibrahim hingga Musa, Isa, dan akhirnya Muhammad. Semuanya membawa satu pesan yang sama. Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa, dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, pesan suci itu mulai terdistorsi, terpengaruh oleh kepentingan politik, dan tangan-tangan manusia yang ingin menyesuaikan wahyu dengan nafsu dan kepentingan mereka sendiri. Sejarah mencatat bahwa Taurat pertama kali diberikan kepada Nabi Musa di puncak gunung Sinai, sebuah momen sakral yang disaksikan oleh Bani Israel sebagai tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Di dalam Taurat terkandung hukum, perintah, dan larangan yang menjadi pedoman hidup mereka. Namun dalam perjalanan panjang sejarah, kitab itu tidak luput dari ujian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 79, Allah memperingatkan, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ayat ini menjadi saksi bahwa telah terjadi penyimpangan, penambahan, dan pengurangan dalam teks suci itu. Setelah Musa wafat, Taurat berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, namun tidak semua mampu menjaga kemurniannya. Para raja Bani Israel, imam-imam, dan penulis suci memiliki versi masing-masing. Ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh bangsa Babilonia, banyak gulungan Taurat yang hilang. Bertahun-tahun kemudian, teks itu ditulis ulang berdasarkan ingatan para rahib, hingga akhirnya muncul versi-versi yang berbeda. Namun di tengah kerusakan itu, masih tersisa kilatan kebenaran. Nubuat tentang datangnya seorang nabi akhir zaman, yang akan menegakkan kembali kebenaran tauhid. Berabad-abad setelah itu, datanglah Isa bin Maryam, lahir tanpa ayah, mukjizat yang menakjubkan bagi seluruh umat manusia. Ia diutus bukan untuk menghapus Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Seperti tertulis dalam Quran Surat Ali Imran ayat 50. Dan aku datang untuk membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan atasmu. Isa membawa Injil, kabar gembira yang murni, berisi kasih, keadilan, dan seruan kepada tauhid. Namun setelah ia diangkat oleh Allah, ajaran murninya tidak luput dari tangan-tangan manusia yang ingin mengubah arah risalah itu. Disinilah awal mula perang tersembunyi itu dimulai. Perang bukan dengan pedang, tetapi dengan pena, doktrin, dan tafsir. Para pengikut Isa yang setia kepada ajarannya disebut Hawariyun. Mereka tetap berpegang pada satu Tuhan. Tetapi setelah kepergian Isa, muncullah seseorang yang mengubah wajah ajaran itu selamanya, Paulus dari Tarsus. Ia bukan murid Isa, tetapi mengaku mendapat wahyu dari penglihatan di jalan menuju Damaskus. Dari situlah,
ia mulai menulis surat-surat yang menjadi dasar keyakinan baru, keyakinan yang kemudian dikenal sebagai Kristen. Paulus menekankan bahwa keselamatan tidak lagi melalui hukum Taurat, melainkan melalui iman kepada Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan dan penebus dosa. Ajaran inilah yang memisahkan kaum Yahudi dari pengikut Isa dan melahirkan dua kutub teologis yang saling berseberangan. Para sejarawan Islam menyebut masa itu sebagai awal dari fitnah besar dalam risalah Tauhid. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum Nasrani mula-mula tetap mentauhidkan Allah, namun setelah Isa diangkat, sebagian dari mereka mengangkatnya sebagai Tuhan karena kebingungan dan kejahilan mereka sendiri. 3 abad setelah peristiwa itu, Kaisar Romawi Konstantin menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Ia menyatukan berbagai sekte dan menghapus ajaran yang dianggap bertentangan. Dalam Konsili Nicea tahun 325 Masehi, doktrin Trinitas disahkan. Tuhan adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sejak saat itu, Injil versi resmi ditetapkan, sementara teks-teks lain yang tidak sejalan, seperti Injil Barnabas yang menegaskan keesaan Allah dan nubuat kedatangan Nabi Muhammad, disembunyikan dan dilarang. Dunia pun berubah. Risalah Tauhid tergantikan oleh konsep ketuhanan yang rumit dan bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Namun Allah tidak meninggalkan manusia dalam kesesatan. 6 abad kemudian, di tanah gersang Jazirah Arab, seorang nabi terakhir lahir dari keturunan Ismail, putra Ibrahim. Ia bernama Muhammad bin Abdullah. Melalui lisannya, Al-Quran diturunkan. Bukan sekadar kitab baru, tetapi sekaligus furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam Quran, surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah berfirman, "Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya." Ayat ini adalah pernyataan langsung bahwa Al-Quran bukan sekadar kelanjutan, melainkan koreksi atas kesalahan sejarah yang telah terjadi. Al-Quran datang tidak hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai saksi sejarah yang membuka kembali tabir kebenaran yang telah dikaburkan. Ia menegaskan bahwa semua nabi membawa risalah yang sama, mengajak manusia kepada Allah yang satu. Tetapi setiap kali seorang nabi diutus, sebagian kaumnya menolak dan mengubah wahyu sesuai hawa nafsu mereka. Taurat dan Injil disebut dalam Al-Quran bukan untuk dihapus, melainkan untuk diluruskan. Allah memuji mereka yang masih memegang isi kitab dengan benar, namun mengutuk mereka yang memperjualbelikannya demi kekuasaan dan kepentingan dunia. Perang tersembunyi ini tidak berhenti di masa lampau. Setelah turunnya Al-Quran, berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan cahaya wahyu terakhir ini. Di era kolonialisme, kitab suci kembali dijadikan senjata ideologis. Gereja dan kekuatan Eropa menyebarkan tafsir-tafsir baru untuk melemahkan umat Islam, menanamkan keraguan terhadap keaslian Al-Quran, dan menghidupkan kembali perdebatan lama antara Taurat dan Injil. Namun di sisi lain, banyak ilmuwan Barat yang justru menemukan keajaiban ilmiah dan keakuratan sejarah di dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak pernah ditemukan dalam kitab lain. Beberapa orientalis, seperti Maurice Bucaille, yang menulis The Bible, The Quran and Science, mengakui bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia. Fakta-fakta ilmiah tentang embrio, geologi, dan sejarah purba yang termaktub di dalamnya menunjukkan sumbernya berasal dari Sang Pencipta. Sedangkan di dalam Taurat dan Injil, ditemukan banyak pertentangan kronologis dan penyimpangan makna yang tidak selaras dengan wahyu asli. Namun di balik semua itu, Al-Quran tetap menyeru kepada jalan damai. Ia tidak datang untuk menghapus umat sebelumnya, tetapi untuk mengembalikan mereka kepada tauhid yang murni. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136, Allah memerintahkan, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, serta apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Ayat ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama baru, tetapi kelanjutan dari risalah para nabi terdahulu yang telah diputarbalikkan manusia. Namun perang pemikiran terus berlangsung. Di meja-meja akademik, di layar-layar media, hingga ke ruang-ruang digital, perdebatan itu tidak pernah berhenti. Setiap kelompok masih mengklaim bahwa kebenaran ada pada mereka. Taurat, Injil, dan Al-Quran seakan berdiri di medan yang sama, namun dengan narasi yang berbeda. Taurat mengklaim mereka bangsa pilihan Tuhan. Injil mengklaim hanya melalui anak Tuhan manusia bisa selamat. Sedangkan Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah.
dan keselamatan hanya bagi mereka yang mentauhidkannya tanpa sekutu. Ketika ditelusuri lebih dalam, perang ini sejatinya bukan perang antar kitab, tetapi perang antara wahyu dan interpretasi manusia. Wahyu bersumber dari Allah yang satu, tetapi tafsir manusia membuatnya terpecah. Dan disinilah letak misteri besar yang sering luput dipahami dunia modern, bahwa sesungguhnya konflik antara kitab-kitab suci itu adalah cerminan dari pergulatan manusia dalam memahami kebenaran yang murni. Namun dalam setiap zaman, selalu ada yang mencoba menyatukan pemahaman itu. Para ulama, mufasir, dan sejarawan Islam seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir telah menjelaskan bagaimana Al-Quran datang, bukan untuk menolak kebenaran yang tersisa di kitab sebelumnya, tetapi untuk mengembalikannya ke tempat asalnya, kepada tauhid. Mereka mengingatkan bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan dalam arti label, tetapi dalam arti ketundukan total kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh seluruh nabi sejak awal sejarah manusia. Dan di akhir perjalanan panjang ini, sejarah mengajarkan satu hal, bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur. Setiap upaya menutupinya justru membuka lembaran baru yang lebih terang. Dari kegelapan Bani Israel hingga kebangkitan umat Muhammad, dari Gunung Sinai hingga Makkah Al-Mukarramah, risalah Tauhid selalu bertahan, menembus sekat-sekat waktu dan bahasa. Perang tersembunyi antara Taurat, Injil, dan Al-Quran bukanlah perang yang dimenangkan dengan senjata, melainkan dengan ilmu, iman, dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Setiap kitab memiliki sejarahnya, setiap ayat memiliki saksi zamannya, dan setiap generasi diberi pilihan. Apakah akan mengikuti wahyu yang murni, atau terjebak dalam tafsir yang menyesatkan? Ketika risalah terakhir telah turun dan wahyu ditutup, dunia tidak serta-merta tunduk pada kebenaran itu. Justru saat itulah perang ideologis memasuki babak baru. Para pengikut Taurat dan Injil tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab yang menantang, tetapi juga membongkar kepalsuan sejarah yang selama berabad-abad mereka jadikan dasar otoritas. Sejak saat itu, medan peperangan bergeser dari tanah suci menuju pena, naskah, dan wacana. Pada masa awal kekhalifahan, dialog antara kaum muslim dan ahli kitab menjadi hal yang sering terjadi. Mereka berdiskusi, berdebat, bahkan saling menguji hafalan kitab masing-masing. Dalam catatan sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang kaum muslim membaca atau menyalin teks dari Taurat dan Injil yang sudah terdistorsi. Ia berkata bahwa Al-Quran sudah cukup sebagai petunjuk yang sempurna. Larangan itu bukan karena kebencian, tetapi karena keinginan menjaga kemurnian wahyu terakhir dari campuran tafsir manusia yang telah rusak. Namun perdebatan tidak berhenti di situ. Beberapa cendekiawan Yahudi dan Nasrani mulai mempelajari Al-Quran dengan maksud menyaingi atau menafsirkan ulang pesannya. Muncullah karya-karya polemik yang mencoba menggugat keaslian wahyu Islam. Tapi setiap kali mereka mencoba mencari celah, justru semakin banyak kejanggalan dalam kitab mereka sendiri yang terungkap. Di masa pemerintahan Abbasiyah, banyak sarjana Muslim seperti Al-Jahiz, Al-Baqillani, dan Ibnu Hazm menulis bantahan ilmiah terhadap klaim-klaim para ahli kitab. Ibnu Hazm dalam karyanya Al-Fisal fi Al-Milal wal Ahwa wan Nihal menguraikan perbandingan sistematis antara ketiga kitab tersebut dan menunjukkan bagaimana penyimpangan teologis terjadi dari zaman ke zaman. Ia menulis bahwa akar dari penyimpangan bukan terletak pada wahyu, tetapi pada tangan manusia yang memanipulasinya. Ketika wahyu turun kepada para nabi, ia bersih. Tetapi ketika sampai ke tangan penguasa dan ulama yang tunduk pada politik, maka kebenaran berubah menjadi alat. Taurat dijadikan legitimasi bagi bangsa tertentu untuk mengklaim dirinya umat pilihan. Injil dijadikan pembenaran bagi konsep penebusan dosa yang tidak dikenal dalam risalah para nabi sebelumnya. Dan di masa modern, sebagian mencoba menafsirkan Al-Quran secara liberal untuk menyesuaikannya dengan ideologi manusia. 3 kitab, 1 Tuhan, tetapi 3 arah tafsir yang bertolak belakang. Ketika Islam mulai menyebar ke Afrika, Asia, dan Eropa, kekuatan baru muncul. Kekhalifahan menjadi simbol keseimbangan antara wahyu dan peradaban. Namun bagi gereja barat, munculnya peradaban Islam yang kuat dan ilmiah adalah ancaman besar. Perang salib bukan hanya perebutan tanah suci, tetapi juga perang melawan ideologi wahyu. Dalam catatan sejarah, para pendeta Eropa yang ikut dalam perang salib membawa serta salinan Injil dan ajaran Trinitas ke medan perang. Mereka meyakini bahwa kemenangan rohani harus didahului kemenangan fisik. Tapi di medan perang, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Para pasukan Islam bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga kokoh secara keyakinan.
Banyak dari tawanan Eropa yang akhirnya masuk Islam setelah melihat disiplin, akhlak, dan konsep ketuhanan yang lurus dari kaum muslimin. Mereka menemukan bahwa Islam tidak menolak Isa, tetapi memuliakannya. Tidak menolak Musa, tetapi mengakui kerasulannya. Hanya saja Islam menolak menuhankan makhluk. Fakta ini membuat banyak cendekiawan gereja gelisah. Mereka menyadari bahwa jika pesan Al-Quran diterima luas, seluruh sistem dogma Trinitas akan runtuh. Maka dimulailah babak baru dari perang tersembunyi ini, perang dalam bentuk ilmu, propaganda, dan kolonialisme pemikiran. Ketika kekuatan Barat bangkit setelah masa kegelapan, mereka membawa semangat penaklukan baru. Tapi kali ini bukan hanya dengan pedang, melainkan dengan pena dan misi. Muncul apa yang disebut misi Zending dan misi orientalis. Para pendeta dan akademisi dikirim ke negeri-negeri Islam, bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menanamkan keraguan. Mereka mempelajari bahasa Arab, mempelajari tafsir Al-Quran, bahkan menyalin ribuan manuskrip Islam. Di antara mereka ada yang jujur mencari ilmu, tapi banyak pula yang bertujuan merusak dari dalam. Salah satu strategi mereka adalah menghidupkan kembali tafsir lama Taurat dan Injil sebagai dasar pembenaran kolonialisme. Mereka mengatakan bahwa bangsa Barat adalah keturunan bangsa pilihan Tuhan yang diberi mandat untuk mencerahkan dunia. Dengan dalih peradaban, mereka menguasai negeri-negeri Muslim dan memisahkan umat dari akar sejarah wahyunya. Gereja menjadi pusat kontrol moral, sementara kolonialisme menjadi perpanjangan tangan politiknya. Di masa ini, istilah perang suci berubah makna, bukan lagi jihad melawan kezaliman, tetapi ekspansi untuk menguasai bumi atas nama Tuhan. Namun upaya itu tidak berjalan mulus. Di tengah kegelapan kolonialisme, muncul ulama-ulama pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha yang membongkar strategi ini. Mereka menunjukkan bahwa perang antara kitab suci bukanlah takdir, melainkan hasil rekayasa sejarah. Mereka menyeru agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih sebagai sumber ilmu dan kekuatan. Dari sinilah semangat baru kebangkitan Islam muncul, bukan hanya melawan penjajahan fisik, tetapi juga menjernihkan pemahaman spiritual yang telah dikaburkan berabad-abad. Sementara itu di Barat, muncul gerakan teologi baru yang disebut Biblical Criticism. Para sarjana mulai meneliti ulang isi Taurat dan Injil secara historis dan ilmiah. Hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan bahwa sebagian besar teks yang dianggap suci ternyata disusun jauh setelah wafatnya para nabi. Banyak ayat yang saling bertentangan, kisah yang tidak sinkron, dan doktrin yang berubah seiring kebutuhan politik gereja. Penemuan gulungan Laut Mati pada tahun 1947 memperkuat dugaan ini. Di dalamnya ditemukan teks-teks kuno Yahudi yang berisi ajaran tentang satu Tuhan, tanpa konsep anak Tuhan atau Trinitas. Sebuah fakta yang sejalan dengan ajaran Al-Quran. Namun di sisi lain, dunia Islam juga menghadapi ujian baru. Ketika peradaban modern mulai menolak konsep wahyu, muncul gelombang pemikiran sekular yang mencoba menghapus batas antara agama dan logika. Dalam arus globalisasi, ketiga kitab kembali dipertentangkan bukan dalam bentuk peperangan, tetapi dalam bentuk narasi kultural. Film, media, dan literatur Barat menampilkan kisah para nabi versi baru yang dipelintir dan diromantisasi. Taurat dijadikan dasar bagi film-film epik yang menonjolkan identitas bangsa tertentu. Injil digambarkan dengan sosok penyelamat yang manusiawi, bukan utusan Tuhan. Dan Al-Quran sering digambarkan secara keliru, seolah penuh kekerasan dan konflik. Namun di tengah upaya itu, Al-Quran tetap berdiri kokoh. Setiap serangan yang datang justru membuka mata banyak orang tentang keajaiban isinya. Di era sains modern, ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan, anatomi, dan sejarah manusia justru menjadi bukti kebenaran wahyu. Sementara kitab lain terus direvisi, diterjemahkan ulang, dan ditafsirkan sesuai zaman, Al-Quran tetap satu. Tidak berubah satu huruf pun sejak diturunkan. Ini bukan sekadar klaim, tetapi fakta yang disepakati oleh sejarah dan manuskrip dunia. Perang tersembunyi antara Taurat, Injil, dan Al-Quran kini berada di ranah pemikiran. Setiap agama berusaha mempertahankan kebenaran versinya, sementara umat manusia dihadapkan pada kebingungan baru. Siapa yang sebenarnya mewakili kehendak Tuhan? Di tengah kebisingan teologi dan ideologi, hanya mereka yang mau kembali pada kejujuran sejarah yang akan menemukan jawabannya, bahwa Tuhan tidak berkontradiksi dan wahyunya tidak saling meniadakan. Dalam pandangan Islam, solusi dari perang panjang ini bukanlah dominasi, melainkan klarifikasi. Kebenaran tidak perlu dipaksakan, cukup ditampakkan, karena cahaya tidak butuh kekuatan untuk bersinar, hanya butuh ruang untuk menembus kegelapan. Dan selama masih ada orang yang membaca Al-Quran dengan iman,
mengkajinya dengan ilmu, dan mengamalkannya dengan keikhlasan, maka pesan tauhid akan tetap hidup, meski dunia mencoba memadamkannya dengan sejuta suara palsu. Gelombang sejarah terus bergerak, dan di setiap generasi, gema perang ideologis itu muncul dengan wajah baru. Setelah era kolonial berakhir, dunia memasuki babak modern yang disebut dengan kebebasan berpikir. Namun di balik kebebasan itu, tersembunyi strategi yang jauh lebih halus. Perang tafsir, perang narasi, dan perang makna. Jika pada masa lalu perang antara kitab dilakukan dengan pedang dan dogma, maka pada abad ini ia berlangsung melalui media, akademik, dan diplomasi antaragama. Ketiga kitab besar kini tidak lagi dipertentangkan secara terbuka, tetapi diposisikan dalam wacana rekonsiliasi iman. Konferensi, dialog lintas agama, dan forum perdamaian mulai digelar di berbagai belahan dunia. Namun di balik jargon persatuan, ada pertanyaan yang tak pernah dijawab. Apakah rekonsiliasi itu benar-benar ingin mencari kebenaran, atau sekadar ingin menetralkan perbedaan demi kepentingan politik global? Banyak upaya modern yang mencoba menempatkan Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai tiga jalan menuju Tuhan yang sama. Ide ini dikenal dengan sebutan Abrahamic Faith Movement, gerakan yang berupaya menyatukan ketiga agama samawi di bawah payung spiritualitas Ibrahim. Mereka mengklaim bahwa perbedaan hanyalah pada cara penyembahan, bukan pada substansi iman. Tapi di sisi lain, banyak ulama Islam melihat bahwa gerakan ini justru berbahaya karena menghapus batas antara wahyu yang murni dan wahyu yang telah diubah oleh tangan manusia. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Allah mengutus setiap nabi dengan syariat yang berbeda, tetapi akidah mereka satu, yaitu tauhid. Maka penyatuan agama di luar dasar tauhid yang murni bukanlah bentuk perdamaian, melainkan kekaburan kebenaran. Islam mengakui adanya nabi-nabi sebelum Muhammad, tetapi juga menegaskan bahwa risalah mereka telah disempurnakan melalui Al-Quran. Disinilah letak masalah yang paling mendalam. Setiap agama ingin mempertahankan legitimasi terakhirnya, seolah kebenaran Tuhan masih terbuka untuk negosiasi. Ketika dunia memasuki abad teknologi, perang antara kitab itu menemukan medan baru, ruang digital. Ribuan situs, kanal, dan forum muncul untuk menafsirkan, membandingkan, bahkan menggugat ayat-ayat kitab suci. Taurat dibaca ulang melalui arkeologi, Injil melalui filologi, dan Al-Quran melalui pendekatan ilmiah. Masing-masing ingin membuktikan dirinya paling rasional dan paling sesuai dengan sains modern, tapi dalam upaya membuktikan dengan logika manusia, esensi wahyu sering tereduksi menjadi sekadar objek. Penelitian. Beberapa lembaga barat mulai mempromosikan apa yang disebut kritik Al-Quran dengan metode serupa yang dulu mereka gunakan untuk membedah Alkitab. Mereka mencoba mengkaji sejarah penyusunan mushaf, asal-usul qiraat, dan bahkan menuduh bahwa Al-Quran memiliki pengaruh dari teks-teks Yahudi dan Kristen kuno. Namun hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Setiap kali Al-Quran dibedah, justru muncul bukti baru yang memperkuat keasliannya. Manuskrip-manuskrip kuno seperti Mushaf San'a di Yaman membuktikan bahwa teks Al-Quran tidak pernah berubah sejak masa Utsman bin Affan hingga sekarang. Fakta ini membuat banyak ilmuwan non-muslim terdiam. Sebagian di antara mereka akhirnya mengakui bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab sejarah, melainkan wahyu yang tetap terjaga dengan sistem yang tidak dimiliki kitab manapun. Dalam Taurat, versi-versi yang beragam masih ditemukan hingga kini. Dalam Injil, perbedaan antara Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes sudah menjadi perdebatan panjang bahkan di kalangan teolog Kristen sendiri. Sementara dalam Al-Quran, jutaan penghafal dari anak-anak hingga ulama menjaga teksnya dengan hafalan dan bacaan yang seragam di seluruh dunia. Namun keutuhan teks bukan satu-satunya hal yang menjadikan Al-Quran berbeda. Ia juga mengandung narasi sejarah yang menegakkan keadilan atas para nabi terdahulu. Dalam Taurat, kisah para nabi sering digambarkan dengan kelemahan manusiawi yang menjatuhkan kehormatan mereka. Dalam Injil, sebagian nabi bahkan dihapus dari peran kenabiannya dan digantikan dengan konsep ketuhanan baru. Al-Quran hadir untuk membersihkan kembali nama para utusan Allah, menegaskan bahwa mereka adalah manusia pilihan yang dijaga dari dosa besar. Nabi Nuh bukan pemabuk seperti dalam kisah Taurat, Nabi Daud bukan pendosa yang merebut istri orang lain, dan Nabi Isa bukan anak Tuhan, melainkan utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Koreksi Al-Quran terhadap narasi kitab sebelumnya bukanlah serangan, tetapi pemulihan kebenaran sejarah yang telah dikaburkan. Dan justru disinilah perang ideologis itu kembali menyala, karena setiap klarifikasi dari Al-Quran dianggap ancaman terhadap fondasi doktrin lama. Sebagian
Teolog modern mencoba menjembatani perbedaan ini dengan pendekatan simbolik. Mereka mengatakan bahwa kisah-kisah dalam kitab hanyalah metafora moral, bukan fakta historis. Namun pendekatan semacam ini menimbulkan kekosongan makna. Jika semua wahyu dianggap simbol, maka kebenaran kehilangan bentuknya. Islam menolak pandangan relativistik seperti itu. Dalam Quran, surat Ali Imran ayat 19, Allah menegaskan, "Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam." Ayat ini tidak bermakna sempit, melainkan menegaskan bahwa kebenaran sejati hanyalah ketundukan kepada Allah, bukan kepada tafsir buatan manusia. Maka ketika dunia berbicara tentang pluralisme agama, Islam tidak menolaknya dalam konteks hidup berdampingan, tetapi menolak dalam konteks penyamaan wahyu. Al-Quran mengajarkan toleransi terhadap perbedaan, namun tidak pernah mengajarkan kompromi terhadap tauhid. Inilah garis halus yang sering dihapus oleh wacana modern. Ketika semua agama dipandang setara secara teologis, maka tidak ada lagi kebenaran absolut. Padahal inti risalah para nabi justru adalah menegakkan kebenaran yang tunggal di atas keragaman manusia. Dalam perjalanan ini, banyak tokoh dari kalangan ahlul kitab yang justru menemukan kebenaran Islam setelah melakukan kajian mendalam terhadap kitab mereka sendiri. Tokoh seperti Profesor Gerald Dirks, mantan pendeta yang hafal Alkitab, mengakui bahwa konsep Trinitas tidak pernah diajarkan Isa. Ia memeluk Islam setelah membaca ayat Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah dan kemanusiaan Isa bin Maryam. Begitu pula dengan ilmuwan seperti Dr. Jeffrey Lang, yang menemukan bahwa setiap pertanyaannya tentang Tuhan dijawab secara rasional oleh Al-Quran. Fenomena ini menunjukkan bahwa perang antara kitab tidak selalu berakhir dengan kebencian. Kadang, ia justru menjadi jalan bagi mereka yang tulus mencari kebenaran untuk menemukan cahaya yang sebenarnya. Namun ada juga yang memilih jalan sebaliknya. Sebagian kelompok ekstrem di Barat menggunakan ajaran kitab lama untuk membenarkan penindasan terhadap umat Islam. Mereka memelintir ayat-ayat perang dalam Taurat untuk membenarkan pendudukan, menggunakan simbol salib untuk mengobarkan kebencian, atau menyebarkan citra negatif tentang Islam melalui media. Di dunia Islam sendiri, sebagian kelompok menanggapi dengan cara yang sama, dengan kemarahan dan kebencian yang lahir dari luka panjang kolonialisme. Padahal, jika ditelusuri dalam inti wahyu yang sejati, tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kebencian atas nama Tuhan. 3 kitab ini sejatinya lahir dari sumber yang sama, namun di tangan manusia mereka menjadi bendera-bendera yang berlawanan arah. Padahal Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Ayat ini menjadi jembatan teologis yang sesungguhnya antara umat kitab, karena Islam tidak pernah memisahkan kebenaran para nabi sebelumnya. Namun sejarah memperlihatkan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas pemalsuan kebenaran. Selama Taurat masih digunakan untuk membenarkan keangkuhan ras, Injil masih dijadikan alat politik, dan Al-Quran dijadikan simbol kekerasan oleh mereka yang tidak memahami isinya, maka perang tersembunyi ini akan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi berupa perang pedang, tetapi perang persepsi, perang narasi, dan perang terhadap fitrah manusia untuk mencari kebenaran yang sejati. Di masa kini, pertempuran itu bahkan lebih sunyi dan lebih halus. Ia terjadi dalam ruang hati setiap manusia, antara suara wahyu dan bisikan dunia. Di layar-layar media sosial, di ruang akademik, di diskusi filsafat, perang itu terus berlangsung. Ada yang berusaha memadamkan cahaya dengan keraguan. Ada yang berusaha menyalakannya dengan ilmu. Dalam diam, sejarah terus berulang dengan bentuk baru. Dan ketiga kitab itu tetap menjadi saksi atas perjalanan manusia dalam mencari Tuhan yang satu. Setelah berabad-abad umat manusia saling berhadapan dengan pedang, salib, dan kalimat syahadat, zaman modern datang membawa janji baru, ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Namun janji itu tidak sepenuhnya menenangkan gejolak lama. Justru di era inilah, tafsir wahyu kembali diuji dengan cara yang lebih canggih. Gerakan sekularisme di Eropa, yang lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan gereja, membawa dampak besar terhadap cara pandang dunia terhadap agama. Dalam pandangan baru itu, kitab suci tak lagi dianggap firman suci, melainkan dokumen sejarah yang perlu dikritisi. Taurat, Injil, bahkan Al-Quran, semuanya diletakkan di meja penelitian sebagai teks manusiawi yang bisa salah dan bisa diperbaiki.
Disinilah awal munculnya gelombang besar yang disebut higher criticism, kritik atas kitab suci. Pada tahap awal, kritik ini hanya menyasar Alkitab. Para sarjana barat meneliti naskah-naskah kuno, menemukan perbedaan versi, dan menyimpulkan bahwa kitab itu bukan hasil satu penulis, tetapi campuran dari banyak tangan manusia. Namun setelah konsep ini mapan, mereka mulai menoleh ke dunia Islam. Dengan metode yang sama, mereka mencoba menelusuri sumber Al-Quran, berharap menemukan jejak campur tangan manusia di dalamnya. Tapi hasilnya mengecewakan bagi mereka. Al-Quran tidak memberi ruang pada perubahan. Dari generasi ke generasi, teksnya dijaga dengan sistem hafalan, tulisan, dan sanad yang tak terputus. Para orientalis pun bingung. Bagaimana mungkin sebuah teks dari abad ke-7 bisa bertahan tanpa perbedaan substansial selama lebih dari 1.400 tahun? Sebagian akhirnya menyerah. Tetapi sebagian lain justru beralih strategi. Bukan lagi menyerang teks, melainkan menyerang maknanya. Mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan psikologis, simbolik, bahkan alegoris, agar isinya tampak sejalan dengan pandangan dunia modern. Maka lahirlah istilah Islam progresif dan Islam pluralis. Sebuah upaya untuk mengaburkan batas antara wahyu dan relativisme, antara tauhid dan sinkretisme. Dalam wacana ini tidak ada lagi kebenaran absolut. Semua tafsir dianggap sah sejauh membawa kedamaian. Namun perdamaian seperti itu rapuh, karena berdiri di atas kompromi terhadap kebenaran, bukan pada pengakuan terhadapnya. Di tengah kebingungan itu, muncul juga gerakan ilmuwan muslim yang berusaha menunjukkan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mereka membuktikan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran justru selaras dengan sains modern tentang penciptaan alam semesta, embriologi, dan perputaran langit. Nama-nama seperti Maurice Bucaille, seorang dokter Prancis yang menulis The Bible, The Quran and Science, menjadi ikon dalam kebangkitan ini. Ia menegaskan bahwa hanya Al-Quran yang tidak bertentangan dengan fakta ilmiah modern, sementara kitab lain menyimpan banyak kekeliruan historis dan saintifik. Buku Bucaille menjadi titik balik besar. Dari situ, banyak ilmuwan non-muslim mulai membaca Al-Quran bukan sebagai teks keagamaan, tapi sebagai sumber pengetahuan. Mereka menemukan keajaiban di balik struktur bahasanya, keakuratan istilahnya, bahkan keselarasan antara metafora spiritual dan realitas ilmiah. Namun meski semakin banyak yang mengakui keajaiban ini, dunia modern tetap memandang wahyu dengan kacamata politik. Bagi sebagian kekuatan global, agama bukan lagi jalan menuju Tuhan, tetapi alat untuk mengendalikan massa. Agama dijadikan tameng untuk menjustifikasi perang, ekonomi, dan ideologi. Di Timur Tengah, konflik politik selalu dibungkus dengan perbedaan tafsir kitab. Di Barat, kebebasan beragama digunakan sebagai alasan untuk menekan nilai-nilai Islam. Sementara di ruang digital, perang kitab berubah menjadi perang algoritma, perang pengaruh dan narasi. Di YouTube, ribuan video menampilkan perdebatan antara pendeta dan ustaz, antara ateis dan mukmin, antara sains dan wahyu. Di balik setiap perdebatan itu ada pencarian panjang. Siapa yang benar-benar memahami Tuhan? Namun sayangnya, semakin banyak yang mencari kebenaran bukan untuk mendekat kepada Allah, tetapi untuk membenarkan dirinya sendiri. Padahal kebenaran tidak pernah tunduk pada kepentingan. Ia berdiri sendiri, di atas segala ideologi. Dan ketika manusia mulai menafsirkan wahyu dengan ego, maka lahirlah bentuk baru dari agama buatan manusia. Sebagian menuhankan rasionalitas, sebagian menuhankan emosi, sebagian lagi menuhankan tradisi. Padahal setiap nabi datang untuk menghancurkan bentuk-bentuk ketuhanan palsu itu. Musa melawan berhala Mesir, Isa melawan penyelewengan hukum Taurat, dan Muhammad melawan segala bentuk penyembahan selain Allah. 3 perjuangan itu satu tujuan, memurnikan tauhid. Namun sejarah manusia selalu berulang. Setelah wahyu turun, manusia memanipulasinya demi kuasa. Setelah Nabi wafat, tafsir mulai diperdagangkan. Setelah kebenaran disampaikan, ia dibungkam oleh kepentingan. Maka lahirlah mazhab-mazhab yang saling mengklaim, golongan-golongan yang saling mengutuk, dan lembaga-lembaga yang menjadikan nama Tuhan sebagai alat legitimasi. Disinilah paradoks terbesar sejarah agama. Ketika para nabi datang, manusia menolak mereka. Tapi setelah mereka tiada, manusia memperebutkan nama mereka. Musa dijadikan simbol bangsa, Isa dijadikan Tuhan, dan Muhammad dijadikan identitas politik. Sementara pesan sejati mereka tentang tauhid, keadilan, dan kasih sayang terkubur di balik ritual dan simbol. Namun di balik semua kebisingan itu, ada gerakan sunyi yang terus berjalan. Di berbagai tempat, ada jiwa-jiwa yang kembali menelusuri akar kebenaran dengan hati yang jernih. Mereka bukan ulama besar, bukan teolog terkenal,
melainkan manusia biasa yang haus akan makna. Mereka membaca Taurat, Injil, dan Al-Quran dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang benar-benar berbicara atas nama Tuhan? Dan di ujung pencarian itu, banyak di antara mereka menemukan satu hal yang sama. Al-Quran tidak meminta mereka berpindah agama karena kebencian, tapi karena kejelasan. Ia tidak menghina kitab sebelumnya, melainkan mengembalikan maknanya kepada sumber aslinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu." Quran Surat Al-Ma'idah 48. Ayat ini seolah menjadi deklarasi perdamaian wahyu. Bukan dengan cara menyatukan semua kitab, tetapi dengan menempatkan semuanya dalam posisi yang seharusnya. Taurat adalah awal, Injil adalah jalan tengah, dan Al-Quran adalah penyempurna. Bukan tiga kebenaran yang berbeda, melainkan tiga fase dari satu risalah yang sama, Tauhid. Namun perdamaian sejati tidak lahir dari dokumen atau forum. Ia lahir dari hati yang menerima kebenaran apa adanya. Dan itu adalah ujian terbesar bagi manusia modern. Sanggupkah mereka mengakui kebenaran tanpa harus memonopoli Tuhan? Perang tersembunyi antara Taurat, Injil, dan Al-Quran pada akhirnya bukanlah perang kitab, melainkan perang hati manusia antara ego dan ketundukan. Dan di tengah segala hiruk-pikuk perdebatan, ada satu kalimat yang menenangkan, yang menjadi jembatan bagi siapapun yang ingin damai dengan Tuhan. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Perjalanan menuju perdamaian sejati di antara para pengikut kitab suci bukanlah perkara ringan. Karena perang yang paling sulit bukanlah perang senjata, melainkan perang tafsir. Sejak wahyu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad, dunia memasuki babak baru dalam sejarah agama. Babak yang tidak lagi berbicara tentang nubuatan masa depan, tetapi tentang tanggung jawab manusia terhadap wahyu yang telah sempurna. Namun kesempurnaan itu tidak serta-merta diterima oleh semua. Dalam pandangan sebagian pengikut Taurat dan Injil, kehadiran Al-Quran dianggap sebagai ancaman, bukan penerus. Mereka melihatnya sebagai kitab yang datang untuk menghapus, bukan menggenapkan. Padahal sejak awal Al-Quran menegaskan bahwa ia tidak datang membawa agama baru, tetapi mengembalikan agama lama kepada bentuk asalnya, Tauhid yang murni. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku." Ayat ini mematahkan semua klaim eksklusivitas, bahwa semua nabi membawa pesan yang sama, hanya dalam konteks umat dan waktu yang berbeda. Namun sejarah manusia justru mengubah kesamaan itu menjadi perpecahan. Setelah berabad-abad, perbedaan itu bukan lagi sekadar tafsir, tapi identitas. Taurat menjadi simbol etnis dan hukum. Injil menjadi lambang kasih dan penebusan. Al-Quran menjadi panji keadilan dan ketundukan. Ketiganya lahir dari sumber yang sama, tapi menjadi tiga bendera yang saling berhadapan di medan sejarah. Salah. Satu titik krusial yang jarang diungkap adalah bagaimana pergulatan tafsir tentang figur Isa Al-Masih menjadi poros utama dari pertentangan itu. Dalam pandangan Yahudi, Isa hanyalah seorang pengkhotbah yang dianggap melanggar hukum Taurat. Dalam pandangan Kristen, ia adalah anak Tuhan yang menebus dosa manusia. Sedangkan dalam pandangan Islam, Isa adalah nabi dan rasul Allah, lahir tanpa ayah sebagai mukjizat, namun tetap hamba Allah. Perbedaan ini bukan sekadar teologis. Ia menjadi inti dari seluruh sistem keimanan Barat dan Timur. Karena disinilah perbedaan antara Tauhid dan Trinitas bertemu. Disinilah dunia terbagi, antara mereka yang menuhankan Nabi dan mereka yang menuhankan Tuhan yang Esa. Namun Al-Quran tidak datang untuk mencela Isa. Ia datang untuk meluruskan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Esa." Ayat ini adalah panggilan yang tidak menyinggung, tapi menyentuh. Bukan menolak. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa hidup dalam struktur teologi yang diwariskan berabad-abad, panggilan itu terdengar seperti ancaman terhadap sistem yang sudah mapan. Dalam catatan sejarah Islam klasik,
Ada banyak kisah pertemuan antara kaum Nasrani dan kaum Muslimin di masa Nabi dan sesudahnya. Salah satu yang paling penting adalah dialog antara Rasulullah dengan delegasi Nasrani dari Najran. Mereka datang ke Madinah untuk berdiskusi tentang siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Dialog itu berlangsung dengan penuh hormat. Mereka diberi tempat tinggal di masjid, bahkan diperbolehkan beribadah di dalamnya sesuai keyakinan mereka. Ketika mereka menolak kebenaran Al-Quran, Allah menurunkan ayat mubahalah, sebuah tantangan spiritual, bukan peperangan fisik. Tantangan itu berbunyi dalam Quran Surat Ali Imran ayat 61. Barang siapa yang membantahmu tentang kisah Isa setelah datang pengetahuan kepadamu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian kita bermubahalah kepada Allah, agar Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Namun ketika mereka melihat kesungguhan Rasulullah membawa keluarganya, para tokoh Nasrani itu mundur. Mereka memilih berdamai. Dan dari situ muncul benih penghormatan yang jarang dibicarakan, bahwa Islam mempersilahkan umat lain hidup berdampingan tanpa memaksa keyakinan. Tapi dunia berubah. Ketika kekuasaan berpindah ke tangan para raja dan kekaisaran, tafsir wahyu pun mulai diarahkan oleh politik. Gereja menjadikan Injil sebagai alat kekuasaan, sementara sebagian penguasa Muslim menjadikan Al-Quran sebagai pembenaran terhadap ambisi. Maka pertempuran yang sejatinya spiritual berubah menjadi konflik geopolitik. Perang salib bukan hanya perang wilayah, tetapi perang tafsir tentang Tuhan. Bagi pihak gereja, itu adalah misi suci. Bagi kaum Muslim, itu adalah jihad mempertahankan tanah suci. Namun di balik darah dan api, kedua pihak sama-sama percaya sedang berjuang atas nama Tuhan. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir mencatat bagaimana umat Islam waktu itu memandang perang bukan sekadar pertarungan politik, tetapi ujian iman. Berabad kemudian, sejarah berulang dalam bentuk lain. Di era kolonialisme, kekuatan Barat datang dengan salib dan senjata. Mereka menguasai tanah-tanah Islam sambil membawa konsep baru, penyebaran agama dan peradaban. Di bawah panji misi suci itu, banyak nilai-nilai Al-Quran diserang, bukan karena perbedaan iman, tetapi karena perbedaan kekuasaan. Namun di setiap masa penjajahan, selalu ada satu hal yang tak bisa mereka patahkan, semangat menjaga wahyu. Di Andalusia, Baghdad, dan Kairo, para ulama terus menyalin Al-Quran huruf demi huruf, memastikan tidak ada satupun yang berubah. Sementara di Eropa, naskah-naskah Alkitab terus mengalami revisi, terjemahan, dan penyuntingan. Fakta ini menjadi bukti bahwa janji Allah dalam Quran Surat Al-Hijr, ayat 9 benar adanya, bahwa Dia sendiri yang menjaga wahyunya. Kini, ketika dunia telah memasuki era digital, perang tafsir itu bergeser ke ruang maya. Internet menjadi medan baru. Artikel, video, debat daring semua berputar pada satu tema, kebenaran kitab suci. Namun siapa yang benar-benar mencari kebenaran, dan siapa yang hanya memperjuangkan kebanggaan agamanya? Disinilah ujian terbesar umat manusia modern. Karena perang tersembunyi itu tidak lagi melibatkan pedang, tapi pikiran. Tidak lagi melibatkan bala tentara, tapi informasi. Siapa yang menguasai narasi, dialah yang menguasai persepsi. Dan siapa yang menguasai persepsi, dialah yang menentukan arah sejarah. Namun sejarah tidak bisa menipu semua orang. Selalu ada yang tersadar bahwa agama sejati bukanlah tentang memenangkan argumen, tapi tentang menundukkan hati kepada kebenaran. Nabi Muhammad tidak datang untuk menegakkan simbol, tetapi untuk menegakkan kejujuran dan keadilan. Dan disinilah letak perdamaian sejati mulai tampak. Bukan di meja perundingan, tapi di hati manusia. Ketika seorang Yahudi membaca Taurat lalu menemukan nubuat tentang Nabi terakhir. Ketika seorang Nasrani membaca Injil lalu memahami bahwa Isa sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan ketika seorang Muslim membaca Al-Quran lalu menyadari bahwa tugasnya bukan memaksa, melainkan menyampaikan. Dalam Quran Surat Yunus ayat 99, Allah berfirman, "Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?" Ayat ini menegaskan bahwa iman tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran. Dan kesadaran itu adalah titik akhir sekaligus titik awal dari perjalanan panjang wahyu. Kini, setelah ribuan tahun peperangan tafsir, mungkin dunia sedang mendekati bab baru. Bab ketika manusia mulai kembali membaca kitab, bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi untuk menemukan siapa yang berkata benar. Karena di balik perbedaan teks dan bahasa,
Wahyu yang sejati selalu mengajarkan hal yang sama, keesaan Tuhan, kejujuran dan tanggung jawab moral. Zaman terus bergerak, tapi bayang-bayang masa lalu belum sirna. Di balik kemajuan teknologi dan globalisasi, perang tafsir itu tidak padam. Ia justru berubah bentuk. Kini ia tidak lagi berwujud pedang dan benteng, tetapi layar dan algoritma. Narasi-narasi bersaing dalam ruang maya, dan setiap keyakinan berusaha membuktikan diri sebagai pewaris sejati kebenaran wahyu. Namun semakin dunia menua, semakin banyak pula manusia yang gelisah. Mereka melihat dunia modern kehilangan makna. Kekuasaan, ilmu, dan teknologi yang dulu diagungkan kini menciptakan kehampaan. Di tengah kehancuran moral dan kekacauan spiritual, manusia kembali menoleh ke langit. Mereka mulai bertanya, apakah semua ini sudah tertulis? Apakah wahyu-wahyu lama masih berbicara kepada kita hari ini? Dalam dunia akademik, muncul gelombang baru para peneliti kitab suci lintas agama yang berani menelusuri naskah kuno tanpa bias. Mereka menemukan fakta-fakta mencengangkan bahwa banyak nubuat dalam Taurat dan Injil yang ternyata menunjuk pada datangnya nabi terakhir dari keturunan Ismail. Dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 disebutkan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Frasa dari antara saudara mereka mengacu kepada keturunan Ismail, bukan Ishak. Dan ciri-ciri nabi yang dimaksud hanya sesuai dengan Muhammad bin Abdullah. Penemuan ini menimbulkan gelombang kontroversi di kalangan teolog barat. Banyak yang mencoba menafsirkan ulang ayat tersebut agar tidak mengarah ke Nabi Muhammad. Namun, bukti demi bukti sejarah dan linguistik terus bermunculan. Bahkan sebagian rohaniwan yang jujur mengakui bahwa nubuat itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Mereka membaca Injil dengan mata yang baru dan menemukan pola yang sama, kebenaran yang telah lama dikaburkan oleh tafsir manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Isa berkata kepada para muridnya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Kata penghibur diterjemahkan dari istilah Yunani parakletos, yang oleh sebagian sarjana Kristen diterjemahkan sebagai Roh Kudus. Namun dalam naskah-naskah Yunani kuno, ada bentuk kata lain, periklutos, yang berarti yang terpuji. Dalam bahasa Arab, Ahmad dan Al-Quran sendiri menegaskan hal itu dalam surat Asy-Syaff ayat 6, dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Inilah titik terang yang menghubungkan 3 kitab besar. Taurat menubuatkan kedatangannya, Injil menegaskannya, dan Al-Quran menggenapkannya. Namun seperti yang terjadi di setiap zaman, ketika kebenaran mendekat, kepentingan politik dan dogma lama berusaha menutupinya. Banyak pemuka agama merasa takut kehilangan otoritas jika nubuat itu diakui. Sejarah mencatat bagaimana konsili-konsili gereja di abad-abad awal sengaja menghapus atau mengganti teks-teks yang mengarah kepada risalah Nabi terakhir. Tapi jejak kebenaran tak pernah bisa dihapus seluruhnya. Ia selalu meninggalkan serpihan di setiap naskah, setiap bahasa, setiap hati yang jujur. Ketika Islam mulai bangkit di abad ke-7, banyak rahib dan pendeta yang diam-diam mengakui bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Sebagian memeluk Islam, sebagian lagi menyembunyikan keyakinannya karena tekanan politik. Dalam riwayat sahih disebutkan, ketika rombongan kaum Quraisy datang menemui rahib Bahira di Syam, ia melihat tanda kenabian pada diri Muhammad yang masih muda. Ia berkata kepada Abu Thalib, "Jagalah anak ini, karena kelak ia akan menjadi nabi terakhir." Namun perjalanan sejarah membuat pesan ini terkubur di bawah lapisan politik, gereja, dan perang. Dunia kehilangan arah. Dan di abad modern ketika semua peradaban mulai goyah, Al-Quran kembali berdiri tegak dengan pesan yang sama. Bukan untuk menyaingi kitab sebelumnya, tapi untuk mengembalikan makna sejatinya. Kini, di tengah krisis moral global, muncul fenomena yang tak pernah terjadi dalam sejarah. Gelombang besar konversi ke Islam dari kalangan cendekiawan dan ilmuwan barat. Mereka bukan datang karena propaganda, tetapi karena penelitian. Mereka membaca Al-Quran, membandingkan dengan kitab sebelumnya, dan menemukan bahwa logika, sejarah, dan wahyu berpadu di dalamnya.
seorang teolog asal Jerman bernama Murad Hoffmann, mantan diplomat dan pakar hukum internasional, menulis, "Aku menemukan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih berbicara dalam suara Tuhan. Tidak ada kompromi, tidak ada revisi, tidak ada manipulasi. Bagi mereka yang haus akan kebenaran, kalimat ini seperti air di tengah gurun. Perang tersembunyi antara kitab-kitab suci itu perlahan kehilangan daya, bukan karena salah satu kalah, tetapi karena manusia mulai memahami bahwa sumbernya satu, Allah. Ketika mereka membaca kembali Taurat dan Injil dengan panduan Al-Quran, mereka menemukan harmoni, bahwa semua nabi adalah satu barisan, satu risalah, satu tujuan. Bahwa Musa, Isa, dan Muhammad tidak sedang berkompetisi, melainkan melanjutkan estafet yang sama, mengantarkan manusia kepada tauhid. Dan kelak, di akhir zaman, sejarah akan kembali pada titik awalnya. Dalam banyak riwayat sahih disebutkan bahwa Isa Al-Masih akan turun kembali ke bumi, bukan membawa agama baru, bukan menegakkan salib, melainkan membenarkan Islam dan menegakkan keadilan di atas bumi. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan jizyah. Dan harta akan melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah." Peristiwa itu bukan sekadar nubuat, tetapi puncak penyatuan wahyu. Ketika Isa kembali, semua klaim kebenaran akan gugur. Karena kebenaran itu sendiri hadir di hadapan manusia, Taurat, Injil, dan Al-Quran akan berhenti bertarung, karena semuanya akan tunduk di bawah satu kalimat yang sama, La ilaha illallah, dan disitulah perdamaian sejati akan lahir. Bukan perdamaian diplomatik, bukan perjanjian antaragama, tapi perdamaian spiritual yang menembus batas iman dan ras. Umat manusia akan kembali kepada satu tujuan, mengenal dan menyembah Allah tanpa perantara, tanpa pembelokan. Sebelum saat itu tiba, perang tersembunyi ini akan terus berlangsung. Namun kini banyak yang sadar bahwa tugas mereka bukan lagi menambah kebisingan tafsir, melainkan menyiapkan hati untuk menyambut era kebenaran. Dalam dunia yang semakin kacau, suara wahyu tetap jernih. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Asy-Syaff ayat 8. Cahaya itu telah menembus zaman, menembus bahasa, menembus ideologi. Ia datang bukan untuk memenangkan agama tertentu, tetapi untuk mengingatkan manusia bahwa kebenaran tidak pernah berubah. Dan ketika cahaya itu benar-benar memenuhi bumi, perang panjang antara Taurat, Injil, dan Al-Quran akan berakhir bukan dengan kekalahan salah satu, tetapi dengan kemenangan wahyu itu sendiri, kebenaran yang tak bisa dibeli, tak bisa dipalsukan, dan tak bisa dipadamkan. Kini, tanda-tanda kebangkitan itu mulai terlihat. Dunia yang selama berabad-abad dikuasai oleh narasi sekular dan kekuatan material perlahan mulai meragukan dirinya sendiri. Ketika ilmu pengetahuan modern gagal menjawab pertanyaan paling mendasar tentang makna hidup, tujuan keberadaan, dan arah akhir manusia, banyak yang kembali mencari kepada sumber wahyu. Di universitas-universitas barat, mulai muncul fakultas studi Islam yang tumbuh pesat, dan di sana, para sarjana non-muslim mempelajari Al-Quran dengan metode ilmiah, bukan prasangka. Beberapa di antaranya terkejut saat mendapati bahwa Al-Quran berbicara dalam struktur yang logis, konsisten, dan memiliki keterpaduan matematis yang menakjubkan. Ayat demi ayat tidak hanya memuat petunjuk spiritual, tapi juga petunjuk ilmiah, sejarah, dan moral yang tak ditemukan dalam teks keagamaan lain dengan keutuhan serupa. Mereka menemukan pola simetri, pengulangan numerik, dan keseimbangan linguistik yang mustahil dibuat oleh manusia di abad ke-7. Dalam hati yang jujur, mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, kecuali dengan satu kesimpulan, bahwa ini bukan karya manusia. Sementara itu, di dunia Islam sendiri, gelombang kesadaran baru mulai bangkit. Generasi muda yang dulu terpengaruh oleh gaya hidup barat mulai membuka kembali kitab suci mereka. Bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami. Mereka menemukan bahwa Al-Quran bukan hanya pedoman ritual, melainkan peta sejarah peradaban manusia, dari penciptaan, kejatuhan hingga kebangkitan akhir zaman. Di Timur Tengah, di Afrika, Asia, bahkan Eropa, mulai muncul gerakan ilmuwan, penulis, dan cendekiawan yang menjadikan wahyu sebagai dasar pengetahuan. Mereka membangun lembaga riset, menerbitkan kajian lintas kitab,
dan membuka kembali perdebatan yang selama ini dikubur oleh gereja dan dogma lama. Di antara mereka ada yang meneliti ulang teks-teks Ibrani dan Aram kuno, membandingkannya dengan Al-Quran, dan menemukan bahwa banyak istilah dalam Injil sebenarnya berakar pada akar bahasa Semitik yang sama, akar yang juga digunakan dalam wahyu Islam. Kata Elohim dalam Ibrani, misalnya, memiliki kesamaan akar dengan kata Allah dalam bahasa Arab, dan frasa Shalom, damai sejahtera, dalam tradisi Yahudi, berasal dari akar yang sama dengan salam. Bahkan dalam doa Isa yang terkenal di Injil, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, lah struktur doa itu sejalan dengan ajaran Islam tentang tauhid dan ketundukan kepada satu Tuhan yang esa. Semakin banyak titik temu ditemukan, semakin jelas bahwa perpecahan besar di antara agama-agama wahyu bukanlah karena perbedaan pesan, melainkan karena tafsir yang diselewengkan oleh kepentingan manusia. Sejarah membuktikan, di setiap masa, ada tangan-tangan kekuasaan yang berusaha menguasai tafsir demi mengendalikan umat. Kini, ketika dunia mulai terbuka kembali terhadap bukti, tabir itu mulai tersingkap. Banyak teolog Kristen modern mulai mengakui bahwa konsep Trinitas bukanlah ajaran asli Isa Al-Masih, melainkan hasil keputusan politik Konsili Nisea pada tahun 325 M. Sebelum itu, para pengikut Isa lebih mengenal ajaran tauhid murni, bahwa Tuhan adalah satu, dan Isa hanyalah utusannya. Fakta-fakta ini kembali mengguncang fondasi teologi lama. Tapi justru di sanalah keindahan wahyu terakhir terlihat. Al-Quran datang, bukan untuk menolak kitab sebelumnya, tetapi untuk meluruskannya. Nuan. Ia tidak menghapus sejarah, melainkan mengembalikan maknanya. Para sejarawan Islam modern kini menyebut fenomena ini sebagai revolusi kebenaran kedua, sebuah era di mana kebenaran yang dulu dikubur oleh dogma kolonial dan penafsiran barat kini bangkit dengan bukti sejarah dan ilmu pengetahuan. Buku-buku yang dulu disembunyikan di perpustakaan Vatikan, naskah-naskah Ibrani yang ditemukan di Laut Mati, Dead Sea Scrolls, dan manuskrip kuno di Timur Tengah, semuanya kini berbicara dalam bahasa yang sama, bahwa wahyu terakhir datang untuk menyatukan, bukan memecah. Dalam pusaran itu, dunia modern mulai merasakan kebangkitan spiritual yang berbeda dari sebelumnya. Jika abad ke-20 adalah abad materialisme, maka abad ke-21 adalah abad pencarian makna. Banyak ilmuwan yang beralih menjadi teolog. Banyak filsuf yang menemukan Tuhan setelah menelusuri ruang hampa logika manusia. Di antara mereka ada yang berkata, kami tidak menemukan Allah melalui agama, tapi melalui kebenaran. Dan kebenaran itu menuntun kami kepada Al-Quran. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Barat. Di Timur pun, terutama di kalangan muda, muncul kesadaran bahwa Islam bukan hanya identitas warisan, tapi sistem kehidupan yang sempurna. Mereka mulai membaca kitab bukan sekadar untuk dibenarkan, tapi untuk memahami mengapa dunia berada dalam kekacauan moral. Dari situ mereka menemukan bahwa solusi yang selama ini dicari dunia sudah tertulis sejak 1400 tahun lalu. Dalam Al-Quran, tidak hanya ada petunjuk spiritual, tapi juga prinsip ekonomi, hukum politik dan keadilan sosial. Dan ketika manusia mulai kembali kepada nilai-nilai itu, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh sistem sekuler manapun. Sementara itu, di sisi lain dunia, banyak pemuka agama dari tradisi non-Islam yang mulai membuka dialog dengan para ulama, bukan lagi untuk berdebat siapa yang benar, tapi untuk mencari kebenaran bersama. Mereka membaca Al-Quran dan Injil berdampingan, menemukan bahwa Isa dan Muhammad tidak pernah saling bertentangan, bahwa apa yang dulu dianggap dua jalan berbeda, ternyata menuju ke arah yang sama, penghambaan kepada Tuhan yang satu. Dan dari titik itu, kebangkitan spiritual global mulai menyala. Orang-orang yang dulunya saling menuduh kini duduk bersama membaca ayat yang sama dalam bahasa berbeda. Mereka menemukan kedamaian dalam kesamaan fitrah, bukan dalam kemenangan tafsir. Namun perjalanan ini belum selesai. Dunia masih diambang pertarungan terakhir, pertarungan ideologi, keyakinan, dan kebenaran. Bukan lagi perang antara kitab, tetapi perang antara cahaya dan kegelapan, antara yang mengakui wahyu dan yang menolaknya, antara yang mencari Tuhan dan yang ingin menggantikannya dengan teknologi dan ego manusia. Di tengah pusaran itu, satu suara tetap berdiri tegak, bergema dari timur hingga barat, suara Al-Quran. Suara yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibungkam, dan tidak bisa ditandingi. Dan kini dunia menyaksikan bahwa peperangan panjang antara Taurat,
Injil, dan Al-Quran perlahan berubah menjadi perjalanan kembali menuju satu sumber. Sumber yang sejak awal sudah jelas, tapi disembunyikan oleh waktu. Allah, Tuhan semesta alam. Pada masa ketika dunia telah mencapai puncak peradabannya, manusia mulai menganggap dirinya Tuhan. Teknologi buatan manusia mampu menembus langit, menciptakan dunia virtual, bahkan meniru kehidupan itu sendiri. Namun semakin tinggi mereka naik, semakin dalam pula kehampaan yang dirasakan di hati mereka. Janji kemajuan tidak lagi membawa ketenangan. Ilmu pengetahuan tanpa iman menjelma pedang bermata dua. Dan di tengah kesombongan itu, muncul satu kesadaran yang mengguncang peradaban modern. Manusia tidak pernah benar-benar memahami siapa dirinya. Mereka berhasil menjelajahi luar angkasa, tapi kehilangan arah di dalam jiwanya sendiri. Mereka menulis ulang sejarah, namun tidak mampu mengubah kenyataan bahwa setiap jiwa pada akhirnya akan kembali kepada penciptanya. Ketika inilah tanda-tanda yang disebut dalam Al-Quran mulai tampak nyata. Krisis moral, hancurnya tatanan keluarga, dan runtuhnya kepercayaan terhadap agama-agama lama menjadi pertanda perubahan besar. Banyak yang berusaha mencari Tuhan melalui jalan baru, namun semakin mencari, mereka semakin tersesat dalam kebingungan. Hingga akhirnya mereka menyadari, hanya wahyu yang tidak berubah yang mampu menuntun manusia keluar dari labirin ini. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang tidak tersentuh tangan manusia sejak diturunkan. Setiap hurufnya, setiap ayatnya, terjaga sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan disinilah letak kekuatan yang tidak dimiliki oleh Taurat dan Injil. Keduanya pernah datang sebagai cahaya, tetapi tangan-tangan manusia mengubah arah sinarnya. Para ulama besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu telah menjelaskan hal ini. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Al-Quran adalah Al-Muhaimin, yang berarti pengawas dan penjaga terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ia bukan hanya melengkapi, tetapi menilai dan menegaskan mana yang masih murni dan mana yang telah diselewengkan. Sementara dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang, terdapat banyak perbedaan mencolok yang bahkan diakui oleh para teolog Yahudi dan Kristen sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 34, misalnya, disebutkan kematian Nabi Musa. Sebuah ayat yang jelas tidak mungkin ditulis oleh Musa sendiri. Dalam Injil ada 4 versi kisah yang berbeda tentang satu peristiwa yang sama, dengan perbedaan kata, bahkan urutan waktu. Itu bukan sekadar kesalahan manusia, tetapi bukti bahwa teks telah melalui tangan-tangan editor sejarah. Di sisi lain, Al-Quran tetap berdiri dengan satu suara. Tidak ada versi kedua, tidak ada revisi. Bahkan setiap Muslim dari Maroko hingga Indonesia, dari abad ke-1 Hijriah hingga hari ini, membaca ayat yang sama, dengan bunyi yang sama. Inilah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan kecuali dengan kekuasaan Allah. Ketika para peneliti Barat memeriksa manuskrip kuno Al-Quran yang ditemukan di Sana'a, Yaman, dan di Mesir, mereka mendapati bahwa naskah-naskah itu identik dengan mushaf yang beredar sekarang. Tidak ada perubahan, tidak ada ayat yang hilang, tidak ada tambahan. Fakta ilmiah ini memaksa banyak sarjana non-muslim mengakui bahwa penjagaan terhadap Al-Quran tidak dapat dijelaskan secara rasional, kecuali dengan pengakuan terhadap keilahian wahyu itu sendiri. Namun kebenaran tidak datang tanpa perlawanan. Seperti masa-masa sebelumnya, kekuatan yang hidup dari kebohongan tidak akan tinggal diam. Media, politik, dan kekuasaan global berusaha menciptakan wajah baru bagi agama, menjadikannya sekadar simbol, bukan pedoman hidup. Mereka mencoba mencampur adukan kebenaran dengan kebohongan, menyamakan semua agama tanpa melihat mana yang masih murni, mana yang telah diselewengkan. Itulah yang oleh para ulama disebut fitnah akhir zaman. Sebuah masa di mana kebatilan tampak seperti kebenaran dan kebenaran tampak seperti kebatilan. Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan hal ini dalam banyak hadis sahih, bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang pandai berbicara tapi menyesatkan, yang mengaku beriman tapi memperjualbelikan ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia. Namun di balik semua kekacauan itu, muncul pula sekelompok kecil manusia yang teguh pada kebenaran. Mereka tidak banyak, tapi hati mereka kuat. Mereka memegang erat Al-Quran dan Sunnah Rasul, meski dunia menentang mereka. Rasulullah menyebut mereka sebagai ghuraba, orang-orang asing yang memperbaiki apa yang telah rusak ketika manusia berpaling dari agama. Dari merekalah gelombang kebangkitan itu muncul. Umat yang dulu tercerai-berai oleh batas geografis, politik, dan mazhab kini mulai bersatu dalam satu semangat. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih.
Mereka menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah bangsa lain, tetapi kebodohan dan perpecahan di dalam tubuh mereka sendiri. Gerakan ini tumbuh diam-diam, tapi kokoh. Di universitas, di pesantren, di dunia digital, anak-anak muda yang dulu disibukkan dengan hiburan kini mulai berbicara tentang tafsir, hadis, dan sejarah nabi-nabi. Mereka membuka kitab, memeriksa sanad, meneliti konteks, dan menemukan bahwa Islam bukan hanya ajaran spiritual, tapi sistem kehidupan yang utuh. Dan ketika umat mulai kembali kepada sumber yang benar, Allah menepati janjinya. Cahaya kebenaran itu mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak yang masuk Islam bukan karena dakwah keras, tapi karena melihat keadilan dan kebijaksanaan dalam Al-Quran. Di tengah kekacauan politik global, muncul keinginan untuk membangun dunia baru yang berpijak pada keadilan sejati, bukan pada keserakahan. Sebuah dunia yang tidak lagi dibangun atas nama ras, bangsa, atau kepentingan, tapi atas nama kemanusiaan dan tauhid. Dunia yang diimpikan oleh para nabi sejak Adam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sanalah akhir perjalanan panjang ini mulai terlihat. Perang tersembunyi antara Taurat, Injil, dan Al-Quran bukanlah perang untuk saling meniadakan, melainkan ujian sejarah untuk menunjukkan kitab mana yang tetap terjaga dan siapa yang benar-benar mengikuti wahyu. Perlahan tapi pasti, dunia akan menyaksikan kebangkitan besar. Bukan kebangkitan senjata, tapi kebangkitan ilmu dan iman. Saat kebenaran kembali berdiri di atas fitnah, dan umat manusia menyadari bahwa semua jalan yang benar akan berujung pada satu titik, kepada Allah, Tuhan yang Esa. Seiring waktu berjalan, tanda-tanda kebangkitan akhir zaman mulai tampak. Dunia yang dulu terpecah oleh konflik, ideologi, dan tafsir yang menyimpang kini, mulai melihat kebangkitan spiritual sebagai satu kebutuhan yang tak bisa ditunda. Krisis moral global, kemerosotan nilai, dan ketidakadilan yang merajalela menjadi pemicu bagi manusia untuk mencari solusi yang lebih hakiki. Mereka mulai menoleh kepada wahyu yang tetap murni, Al-Quran. Dalam riwayat-riwayat syahih, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa akan muncul era ketika manusia memandang dunia telah mencapai puncak peradaban, namun hatinya kosong. Mereka akan menguasai ilmu, teknologi, bahkan menjelajah alam semesta, namun kehilangan arah moral dan spiritual. Itulah tanda yang kini mulai terlihat dengan jelas. Di tengah kekacauan itu, sekelompok orang yang disebut ghuraba mulai muncul. Mereka adalah manusia yang tetap teguh memegang Al-Quran dan Sunnah sahih, meski dunia seolah menentang. Mereka bukan mayoritas, namun kekuatan spiritual mereka luar biasa. Mereka membaca wahyu dengan hati, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami makna yang sejati. Mereka menemukan bahwa kebenaran tidak bisa diubah, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dibeli dengan kekuasaan dunia. Di sisi lain, dunia juga menyaksikan fenomena ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang agama yang kini mengakui kebenaran Al-Quran. Mereka membandingkan naskah-naskah kuno Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan menemukan bahwa wahyu terakhir inilah yang paling utuh dan selaras dengan fakta sejarah, logika, dan sains. Banyak yang sebelumnya skeptis kini memeluk Islam setelah melihat bukti nyata dari konsistensi wahyu ini. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi sejarah manusia. Perang tersembunyi yang telah berlangsung berabad-abad, tafsir yang saling bertentangan, kepentingan politik, penyimpangan doktrin, mulai surut. Orang-orang dari berbagai agama dan budaya mulai menyadari satu hal, bahwa kebenaran sejati tidak bisa diklaim oleh satu kelompok semata, tapi harus diterima oleh hati yang jujur. Disinilah nubuat-nubuat akhir zaman mulai muncul dalam realitas. Hadis-hadis syahih menyebutkan bahwa Isa Al-Masih akan turun kembali, bukan untuk memecah, bukan untuk menegakkan salib atau meniadakan agama lain, tetapi untuk menegakkan keadilan dan membenarkan Islam di muka bumi. Ia akan menghancurkan kesesatan, menegakkan hukum Allah yang adil, dan mengembalikan dunia kepada keselarasan yang hakiki. Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud disebutkan bahwa Isa akan menegakkan kedamaian, membasmi ketidakadilan, dan menghapus sistem yang dibangun di atas penipuan dan kezaliman. Kekayaan akan berlimpah, perang akan berhenti, dan manusia akan hidup dalam harmoni moral dan spiritual. Bukan karena kekuatan politik, tetapi karena cahaya wahyu yang menembus hati manusia. Saat momen itu tiba, Taurat, Injil, dan Al-Quran akan berdiri tidak sebagai simbol konflik, melainkan sebagai 3 fase dari satu risalah yang sama. Tauhid dan ketaatan kepada Allah. Nabi Musa, Isa, dan Muhammad tidak lagi diperebutkan karena seluruh umat manusia akan menyadari bahwa mereka membawa pesan yang satu. Kebenaran tidak lagi diperdebatkan,
Ia diterima sebagai satu kenyataan yang menyatukan. Di masa itu, dunia akan mengenal satu sistem moral universal. Semua perbedaan bahasa, ras, dan budaya akan tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi sumber konflik. Karena setiap manusia akan menyadari bahwa Allah yang sama telah menurunkan kitab-kitabnya, dan bahwa manusia hanya pemegang amanah yang sementara. Fenomena kebangkitan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan moral. Kejahatan yang dulu merajalela akan berkurang, karena hati manusia mulai tunduk kepada hukum Allah. Keadilan akan ditegakkan bukan melalui kekuasaan tangan manusia semata, tetapi melalui penerapan prinsip-prinsip wahyu yang jernih. Kemiskinan, penindasan, dan penyelewengan akan berkurang, karena manusia mulai menilai diri berdasarkan nilai-nilai yang telah tertulis ribuan tahun lalu. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Allah menegaskan bahwa setiap wahyu adalah ujian bagi kitab sebelumnya. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka, agar mereka tidak berpaling dari kebenaran. Ayat ini menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di era kebangkitan akhir zaman, bahwa kebenaran tidak bisa dimodifikasi oleh kehendak manusia, dan perdamaian yang sejati hanya bisa lahir dari pengakuan terhadap wahyu Allah yang tetap murni. Dan di sanalah, di titik puncak sejarah, perang tersembunyi antara Taurat, Injil, dan Al-Quran akhirnya menemukan jawaban. Bukan dengan peperangan, bukan dengan paksaan, tetapi melalui pengakuan hati dan kepatuhan kepada wahyu terakhir. Semua klaim kebenaran yang pernah memecah umat manusia akan tunduk pada satu prinsip, bahwa Allah lah yang esa, dan seluruh nabi adalah utusannya. Seiring tirai sejarah terangkat, gambaran panjang perang tersembunyi antara Taurat, Injil, dan Al-Quran kini terlihat dengan jelas. Dunia menyadari bahwa perbedaan yang selama berabad-abad menjadi sumber konflik, sesungguhnya lahir dari tafsir manusia, bukan dari wahyu itu sendiri. Kitab-kitab suci tidak pernah bertarung. Yang bertarung adalah tangan manusia yang ingin menguasai interpretasi, politik, dan kekuasaan. Al-Quran, yang dijaga Allah sejak awal, tetap menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Ia menghubungkan nubuat Taurat dan Injil dengan realitas sejarah dan logika manusia modern. Di dalamnya, kebenaran yang sama yang diajarkan oleh semua nabi ditegaskan kembali, bahwa Tuhan itu esa, dan seluruh risalah para nabi adalah serangkaian panduan menuju penghambaan yang murni. Riwayat sahih dan tafsir ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya lahir ketika manusia kembali kepada wahyu yang murni. Ketika hati tunduk pada Al-Quran, dan ketika Isa, Musa, dan Muhammad tidak lagi diperebutkan sebagai figur yang bertentangan, dunia akan menemukan keseimbangan moral dan spiritual yang sejati. Kebangkitan akhir zaman yang dijelaskan dalam hadis syahih menjadi nyata. Isa Al-Masih turun kembali bukan untuk menegakkan satu agama atas yang lain, tetapi untuk menegakkan keadilan, menuntun manusia menuju kebenaran, dan membenarkan wahyu terakhir. Semua konflik yang lahir dari tafsir dan kekuasaan manusia surut ketika cahaya Al-Quran menembus hati yang gelap. Dunia pun belajar pelajaran berharga, bahwa agama sejati bukan tentang siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan tentang siapa yang menundukkan hatinya kepada kebenaran. Semua klaim kebenaran yang pernah memecah umat manusia kini bersatu dalam satu prinsip, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di masa itu, manusia hidup dalam harmoni spiritual dan moral. Keadilan ditegakkan bukan melalui paksaan, melainkan melalui penerapan prinsip-prinsip wahyu. Semua orang sadar bahwa kekayaan, teknologi, dan kekuasaan dunia hanyalah alat sementara. Mudah-mudahan bahwa tujuan sejati adalah kembali kepada Allah, Tuhan yang Esa. Sejarah panjang ini, yang penuh konflik, intrik, dan tafsir yang saling bertentangan, kini menutup babnya dengan pesan yang jelas, bahwa Allah menjaga kebenarannya, dan cahaya wahyu akan selalu menembus zaman, menyingkap kebohongan, dan menuntun umat manusia menuju kedamaian sejati. Untuk penonton, pesan ini bukan sekadar pelajaran sejarah, tetapi panggilan refleksi, membuka lembar wahyu dengan hati yang jujur, memahami makna setiap ayat, dan menempatkan kebenaran di atas kepentingan duniawi. Dari Taurat hingga Injil, hingga Al-Quran, semua membawa satu pelajaran yang sama. Jika manusia menundukkan diri kepada kebenaran, perang tersembunyi berakhir, dan kedamaian sejati lahir.
Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang membuka tabir sejarah yang jarang diungkap ini. Semoga narasi ini menggugah hati dan membuka wawasan bahwa kebenaran tidak pernah hilang dan cahaya wahyu akan selalu menuntun kita. Dari konflik, tafsir yang salah, hingga kebangkitan akhir zaman, satu hal tetap teguh, Allah menjaga wahyunya, dan hanya dengan iman dan pemahaman kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya, dan semoga cahaya kebenaran selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.